Nah, tampilannya ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dalam keadaan berpuasa kita dapat melaksanakan kegiatan kita penyusunan SKP dan laporan bulanan melalui aplikasi e-kinerja yang berbasis web. Di mana aplikasi e-kinerja ini adalah pengganti dari AP2KP yang sudah kita pakai sebelumnya. Aplikasi e-kinerja ini sudah terintegrasi dengan aplikasi SIK dan aplikasi e-performance. Data-data yang ada di SIK, data user, data pegawai dan struktur organisasi, kemudian data-data yang ada di e-performance seperti sasaran kinerja, indikator kinerja, dan capaian kinerja. Jadi semua itu terintegrasi dan jadi kalau terintegrasi itu jadi kita tidak bisa eh, membuat-buat atau mengarang-arang sendiri. Jadi semuanya sudah ada buktinya sinkronkan dengan e-performance. Jadi kalau seandainya kita buat kinerja kita tercapai sementara tidak didukung oleh e-performance tidak tercapai, nah itu berarti pelaporannya salah, tidak sinkron. Kemudian proses pengisian aplikasi e-kinerja Kemenhub ini terdiri dari pertama kita menyusun SKP, kemudian kita menyusun rencana aksi, kemudian kemudian evaluasi kinerja bulanan. Teman-teman bisa mengingat kembali sewaktu kita menyusun SKP melalui manual, menggunakan aplikasi manual Excel. Nah, itu kan kita pertama menyusun SKP tahunan, ada form SKP, kemudian ada form rencana aksi. Rencana aksi itu detail-detail kegiatan terkait dengan RHK, kemudian evaluasi sampai dengan form evaluasi yang ada Garudanya itu. Nah, jadi sebenarnya sama aja, ini sudah mengakomodir dari SKP yang sudah kita susun secara manual kemarin. Kemudian untuk masuk ke aplikasi kinerja, kita bisa buka linknya ekinerja.kemenhub.go.id. Dengan menggunakan username NIP dan password yang sesuai dengan password SIK. Jadi password e-kinerja kita sama dengan password SIK. Setelah masuk, akan tampilannya seperti ini, seperti yang punya saya ini. Kemudian langkah pertama yang harus dilihat adalah sesuaikan pejabat penilai masing-masing pegawai. Di menu SKP, buka menu SKP-nya. Apakah sudah benar pejabat penilai masing-masing pegawai itu adalah Kabandara, Pak Ade Yuliana? Seandainya belum, nah, ini akan dirubah oleh admin melalui aplikasi SIK. Ada yang bukan Pak Ade? Kalau seandainya ada yang belum Pak Ade Yuliana atau nama lain atau kosong, bisa menghubungi saya, nanti kita rubah di SIK-nya. Honornya berarti salah. Kalau sampai sini sudah selesai, kita masuk ke menu tambah SKP. Di menu tambah SKP ini, kita sesuaikan dengan periode SKP yang kita susun, yaitu kalau kita mulai dari Januari, berarti dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan akhir periode Januari 31 Desember 2023. Kalau seandainya nanti ada yang berpindah jabatan, nah itu periodenya diganti. Misalnya, seandainya SK Japung yang kita usulkan kemarin untuk Heri sudah disetujui, sudah ada SK-nya, nah kita membuat SKP baru dengan jabatan yang baru. Periodenya disesuaikan dengan SK-nya. Mengerti sampai sini? Oke, itu pendekatan tetap kuantitatif. Kita simpan. Apakah Anda yakin untuk menambahkan SKP? Ya. Data berhasil disimpan. Kemudian tampilannya berubah seperti ini di bawahnya.
Ada menu detail SKP, rencana aksi, penilaian bawahan, penilaian rekan kerja. Kemudian kita masuk ke detail SKP. Sabar ya, ini masih berputar-putar. Bandara Bandara coba ganti itu yang 5. Ini mana ini? Itu. Timut. Timut. Ya, timut. Oh, minta maaf ya. Petugasnya, operatornya grogi. Operatornya puasa. Oke, kita kembali lagi. Setelah detail SKP, muncul tampilan seperti ini. Dalam step yang ini, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, masing-masing pegawai bisa menambahkan RHK-nya masing-masing. Seperti ini. Pegawai masing-masing bisa menarik RHK JPT yang mana saja yang pegawai intervensi. Atau JPT yang menurunkan RHK-nya ke masing-masing pegawai melalui MPPH. Seandainya pegawai membuka detail SKP-nya, ternyata RHK di sini sudah terisi,
Berarti itu JPT telah melakukan MPPH level 1 atau level 2. Seandainya ini masih kosong, berarti pimpinan belum menurunkan RHK-nya untuk masing-masing pegawai. Nah, kalau seperti ini, berarti JPT belum menurunkan RHK-nya, maka kita sendiri yang menarik RHK-nya. Ini semua yang ada di referensi ini adalah RHK-nya JPT. Kita tarik, kita ambil mana saja yang kita intervensi. Misalnya, meningkatkan kinerja pelayanan prasarana bandar udara. Apabila RHK ini kita intervensi, ini kita klik. Kalau tidak, kita pilih yang mana yang kita intervensi. Contohnya, untuk saya, indeks kepuasan pengguna jasa bandar udara. Nah, ini. Kemudian, pilih jenis RHK. Pilih jenis RHK. Itu adalah RHK kita yang utama atau RHK kita tambahan. Saya pilih utama, kemudian rencana hasilnya, laporan hasil survei kepuasan. Rencana hasil kerjanya saya berupa laporan hasil survei kepuasan masyarakat berbasis web. Saya simpan. Oke. Nah, ini sudah terisi. Apabila kita mau mengedit, kita edit. Kita rubah ini. Kalau kita salah, ya kita hapus. Kemudian kita tambah indikator. Indikatornya kita aspeknya kuantitas. Ya kuantitas. Oh, pertama itu 3 aspek ya kita ya pakai. Kualitas, kuantitas, dan waktu. Kalau untuk JPT ada indikator biaya. Yang pertama kualitas. Kita masukkan, kita input sesuai dengan SKP yang sudah kita susun secara manual. Kayak gimana? Oh ya, ini bisa kita copy melalui Excel. Kita buka Excel-nya. Oh ya, nah, kita buka. Sebentar. Nah, ini bisa kita copy langsung, kita blok, Ctrl C, kemudian kita masuk ke ini, kita Ctrl V di sini. Nah, target kita masukkan kalau saya 12 laporan. Oh iya. Oh iya, yang pertama kuantitas. Simpan. Tambah lagi indikator, pilih kualitas. Nah, terkait dengan kualitas ini, gunakan kalimat jangan jumlah. Untuk indikator kualitas ini bisa persentase atau iya target. Gimana? Indikatornya sama dengan kalimat yang tadi di atas. Kalau kuantitas kan jumlah, terkait dengan jumlah. Tapi kalau kualitas itu biasanya persentase. Jadi persentasenya kita bandingkan dengan target. Nah, seperti itu. Realisasi kita bandingkan dengan target, dapatlah persentase. Nah, jadi ini kalimatnya bukan jumlah kalau indikator untuk kualitas ya. Ini adalah persentase. Persentase kualitas. Saya malas ngetik, bisa saya copy saja dari Excel. Copy. Paste.
Target saya 100%. Jadi kemarin banyak yang saya koreksi itu banyak menggunakan jumlah, sementara targetnya persen hasil satuannya, jadi kan tidak sinkron. Oke, simpan, kemudian tambah lagi indikator yang terkait dengan aspek waktu. Jadi untuk pegawai tidak ada aspek biaya, karena yang melekat dengan aspek biaya itu adalah hanya untuk JPT saja. Jadi aspeknya untuk pegawai cuma 3 saja. Jadi indikator yang ketiga adalah waktu. Waktu ini tidak usah dirubah kalimatnya, kita sepakati saja. Waktu ini adalah ketepatan waktu ya. Seandainya JPT kasih target kita waktunya untuk melaksanakan ini 2 bulan, berarti ini ketepatan waktunya yang dinilai nanti. Seandainya ini kita laporkan sebelum 2 bulan, berarti JPT akan menilai ini di atas ekspektasi ya Pak. Kalau di bawah target yang Bapak kasih. Jadi ini tidak usah kita rubah kalimatnya, kita sepakati. Untuk waktu itu, indikator penilaiannya itu adalah ketepatan waktu. Nah, misalnya targetnya untuk 12 laporan adalah 12 bulan. Nah, untuk menyusun ini perlu dialog atau asistensi. Kalau tidak dengan JPT, bisa dengan Kasubsi atau dengan KOTU. Sebenarnya ini harus melalui dialog kinerja dulu dengan JPT. Apakah Bapak bersedia Pak untuk melakukan dialog kinerja? Nah, Bapak pimpinan Kabandara bersedia untuk melakukan dialog kinerja. Nanti akan kita jadwalkan masing-masing unit untuk melakukan dialog kinerja, menentukan hasil target indikator ini ya Pak. Nanti jadwalnya akan kami share di grup kantor. Nah, ini contohnya. Jadi sudah terrecord untuk 1. Nah, nanti yang lain bisa meneruskan ya. Kemudian kita masuk ke RHK tambahan. RHK Izin tambahan. bertanya Bu sebelum dilanjutkan Bu. Oh iya, siapa itu? Almer. Masuk Mer. Almer Bu, izin Bu. Ya, silakan Mer. Izin bertanya Bu untuk pejabat penilai Satpol Enggano Bu. Apakah memang Kasatpol atau seharusnya KBU Muko-Muko Bu? Di aplikasinya Kasatpol Bu. Tuh berisiko banget mobil itu. Oh iya, untuk pejabat penilai di unit Muko-Muko ataupun di Satpol Enggano adalah tetap JPT-nya cuma 1, yaitu Kabandara. Jadi untuk teman-teman yang di Enggano, seandainya SKP-nya tadi tampilan pertamanya masih Kasatpol, nanti saya akan rubah. Tolong. Ya Bu, teman-teman di Enggano masih Kasatpol semua Bu. Nggak bisa akses. Oh ya, ini belum bisa Vika udah akses langsung lagi, rubah Bu. DSIK-nya. Vika langsung rubah Siap. Makasih Mbak DSIK-nya. Vika. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Bu. Tolong suaranya agak kencang ya, kita Izin, Bu. tidak ada speaker. Oh siap Bu, siap Bu. Prosesnya belum bisa lanjut karena itu tadi. Iya Bu, proses kami belum bisa lanjut karena pejabat penilainya masih Kasatpol atas nama Pak Abu Japar Bu, dan beliau belum membuat SKP lanjutannya Bu. Siap Bu. Oke, siap. Menunggu ya Almer, sedang diproses Siap Bu. Vika. Oke, ada lagi yang mau Siap, ditanyakan? terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Siap. Belum Sebelum ada Bu. kita masuk ke RHK tambahan. Itu kualitas oke, karena itu jumlah kan. Iya Pak. Kualitas itu terkasih. Waktu pelaporan kelihatan nggak bahwa tanggal berapa dia melaporkan? Nanti kan setiap realisasi bulanan itu Pak. Kelihatan tanggal berapa dia melaporkan ya? Ya kalau dia masuk ke dalam seperti yang SKP sebelumnya sampai tanggal 6 itu kategorinya masih lolos kan gitu.
Oh, bukan gitu, Pak. Kalau terkait dengan waktu tanggal 6 hari kerja itu kan itu bukan realisasi RHK, Pak. Kalau itu kan laporan laporan kinerja, iya. Kalau realisasi RHK ini, misalnya Bapak menargetkan untuk laporan survei ini, Bapak harus disetorkan misalnya dalam dialog kinerja itu disepakati, diselesaikan 1 bulan, berarti dilaporkannya bulan berikutnya sampai dengan tanggal sekian. Apabila masing pegawai itu di laporan hariannya ternyata bukan tanggal yang sudah ditetapkan dalam dialog kinerja, berarti turun nilai kuantitasnya, Pak. Eh, nilai di aspek waktu kalau itu, Pak, bukan di kuantitas. Kalau kuantitas jumlah. Maksud Bapak tuh gini, kalau SKP sebelumnya kan dia pegawai laporan, dia ikut tanggalnya itu terikut. Kan ada kalau yang selama Oh iya, tanggal 1 sampai tanggal 6 itu masih kategorikan sangat baik, hanya 15% dapat nilainya. Ini ada nggak gitu? Itu masalah Pak. iya. Yang karena yang sudah menginput nih Vika, Pak. Coba Vika kita lihat apakah tanggal laporan harian Vika itu Terikut. terikut nggak? Ya, tanggal inputnya. Berarti kita kalau terikut seperti itu, berarti kita tidak bisa rapel dalam 1 bulan. Nah, berarti setiap target realisasi tercapai kita input setiap harinya. Ada, ya? Ada Pak, ada hari dan tanggal jamnya. Terikut. Nah, berarti misalnya ini kita simulasi saja. Misalnya Bapak menargetkan ke saya untuk melaporkan hasil survei kepuasan masyarakat ini untuk bulan Februari dilaporkan maksimal tanggal 2 bulan berikutnya, misalnya. Tapi ternyata di laporan harian saya melaporkan ke Bapak tanggalnya lewat dari situ, berarti aspek waktu saya nilainya turun, Pak. Tanggal 27 bulan Maret 2023, hari ke-39. Nah, iya. Bulan Januari itu. Ya. Ya, kalau untuk laporan Januari jelas kita jelek ya, Pak. Tapi kan nilainya udah masuk tuh, Pak. Kan duitnya juga udah habis, Pak. Punya Almer sudah bisa dan langsung lanjut ya. Kita ke RHK tambahan. Jadi RHK tambahan ini, nah itulah. Sekarang ini untuk penyusunan RHK ini saya tidak bisa saya tidak bisa menyampaikan seperti ini. Susun saja tugas-tugas kalian sesuai dengan KM 155. Tidak bisa saya seperti itu. Cuman kalau mau menyesuaikan dengan KM 155 boleh. Nah, karena Permenpan 6 ini sifatnya sudah agile. Agile-nya itu seperti apa? Sementara saya analis SDM aparatur ahli pertama. Apabila JPT menugaskan ke saya, MPPH-kan ke saya terkait dengan survei kepuasan masyarakat, itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, itu masuk ke indikator utama saya. Sementara kalau saya melihat KM 155 atau Perpres ya Kak, yang sesuai dengan ini kita, job desk saya, untuk laporan hasil survei kepuasan masyarakat ini di luar tanggung jawab analis SDM. Nah, harusnya ini bisa saya masukkan untuk ke RHK tambahan saya. Tapi kalau seandainya JPT itu menugaskan saya itu untuk masuk RHK utama saya, itu bisa masuk ke RHK utama saya. Seperti itu bisa dimengerti? Nah, jadi seperti Timo, seandainya beban dan tanggung jawab di higien sanitasi itu besar, berat. Nah, kemudian JPT mempunyai kebijakan itu menjadi tugas utama Timo, itu bisa masuk menjadi RHK Timo. RHK utama Timo. Seperti itu. Tugas utamanya di higienis sanitasi. Nah, yang di PK itu bagi tugas tambahan. Jangan.
Nah, Maksudnya kalau emang Timo menganggap tadi itu tadi bukan Timo yang menganggap JPT. JPT yang itu. misalnya memberatkan Timo. Nah, itu disepakati di dalam dialog kinerja. Tapi kan kalau dia membalik itu nggak ngaruh kenaikan pangkat dia pertama. Nah, iya. Nah, itu perlu disesuaikan juga, Pak, untuk memberikan RHK utama ini. Karena seharusnya, Pak, harus sesuai, Pak. Kalau saya ini tidak sesuai sama sekali, Pak. Nah, nanti saya melalui dialog kinerja, saya akan tawar-menawar sama Bapak ini. Kalau bisa. Saya akan tawar-menawar, saya berusaha untuk mendahulukan job desk saya sesuai dengan aturan ya, Pak. Nah, nanti seandainya untuk ditambahkan di utama yang lain, seandainya saya masih mampu, saya input, Pak. Tapi kalau seandainya Pak saya minta tolong ini untuk dijadikan RHK tambahan saja, nah yaitu sesuai dengan dialog kinerja. Sudah untuk RHK tambahan. Ini bisa digeser tuh. Mana RHK tambahannya? Tambahnya ke atas lagi. Oh ya, tambah RHK. Oh iya. Pak saya. Nah, untuk menambahkan RHK tambahan, kita balik lagi ke menu pertama tadi, paling atas, tambah RHK. Kemudian tambah, mana nih, pilih RHK tambahan ya. Tapi RHK tambahan ini tetap mengacu dengan RHK JPT. Nah, jadi kita tidak bisa memasukkan tuh senam, apel, itu tidak ada di RHK-nya JPT. Jadi kita makanya teman-teman saya minta untuk aktif, untuk gimana ya, berdialog lah dengan JPT-nya untuk mengenai tugas tambahan ini. Misalnya, nah ya untuk tugas tambahan ini harus 2, karena ada poinnya 15% itu kalau 1 7,5, 2 15. Nah, kalau seandainya cuma 1 tugas tambahan, berarti tukinnya tidak 100%. Nah, minimal 2. Minimal 2. Kalau lebih dari 2, ya nggak apa-apa. Tapi tidak mempengaruhi nilai tukin. Cuman itu untuk progres kepegawaian, untuk apa ya, kompetensi dan sebagainya nanti itu berpengaruh. Maksud saya ada ininya, ada seperti Pika. Pika mencantumkan tugas tambahan tuh banyak sekali. Nah, itu pasti ada pengaruhnya nanti untuk dia, untuk administrasi kepegawaiannya. Jadi kalau seandainya ada ya ditambahkan saja. Walaupun itu tidak mempengaruhi tukinnya. Misalnya seandainya ke depannya Pika, oh saya lebih safety lebih nyaman di kepegawaian. Nah, ada data dukungnya. Seandainya Pika mau mutasi, oh dia ini mengerjakan ini, punya dari instansi yang dituju itu, oh dia bisa kepegawaian, dia bisa keuangan, terrecord seperti itu. Nah, jadi itu pasti ada gunanya. Jadi tugas tambahan itu ya dicantumkan saja. Di sini mengerti ya? Saya simulasi, saya ambil kepegawaiannya terkait dengan UCI, unit kepatuhan internal. Mana ya? Nah, ini pembeda. Tambahan, saya rencana hasil kerjanya, laporan ya.
Laporan unit kepatuhan internal triwulan. Nah, sudah sama seperti RHK utama. Kita pilih aspek dari kuantitas, copy saja. Copy saja di jumlah. Targetnya, karena ini 3 triwulan, berarti saya punya 4 laporan. Nah, seperti ini. Ini target saya kan, target saya triwulan 3 bulan 1 laporan. Berarti saya nggak bisa dong masukkan tugas tambahan ini setiap bulannya. Nah, jadi saya harus tambah lagi tugas tambahan yang bisa saya masukkan yang untuk bulan yang lain. Nah, kalau seandainya saya cuma masukkan 2, UKI ini terus 1 lagi, berarti saya kehilangan berapa bulan itu untuk tugas tambahannya. Karena yang UKI target saya kan per 3 bulan. Misalnya per Maret, berarti Januari saya apa tugas tambahannya. Jadi saya mau tambahin lagi gitu. 5 menit lagi mesinnya mati. Mesinnya mati. Jadi mending di Zoom-nya. Belum habis, lagi. Oh, iya oke. Gimana? Diulang? Jadi langsungnya. Oh, kita karena bukan premium, kita nonaktif dulu Zoom yang ini, nanti kita masuk lagi Zoom berikutnya. Terima kasih. Berapa ya?